Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Soleh, Ketua kelas, tolong dipimpin doa dulu. Baik Pak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa sebelum belajar bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih Pak Soleh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Halo? Anak-anak sehat kabarnya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya Pak? Sehat Pak. Sarapan pakai apa hari ini? Waduh, pakai nasi Pak. Pakai nasi, lauknya apa tuh, Nak? Belum sarapan nih Pak. Telur Pak, telur. Oh, ke telur, alhamdulillah. Baik. Tahu tempe Pak. Iya, iya. Jadi, nah ini udah mulai kelihatan ya anak-anaknya, alhamdulillah ganteng-ganteng sekali. Itu ada yang cantik banget itu. Oke, jadi dari sekian banyaknya ada tuh yang nggak berangkat ya. Siapa ini si Sultan kemana ini? Kok kayaknya nggak kelihatan ini? Sulan mati lampu Pak di rumahnya Pak. Oh, mati Lampu lampu. mati. Yang lainnya hadir ya? Ya Pak, di sini hadir semua Pak. Oke, bagus. Ini kelas ini memang selalu kompak saya lihat ya. Alhamdulillah ini jadi penilaian positif buat saya. Kalau semakin kalian kompak berangkat, insya Allah ilmunya juga bisa bermanfaat. Amin ya. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan itu cara-cara supaya komputer itu bisa terhubungan dengan bagus. Nah, saya mau tanya nih, siapa yang bisa menyebutkan salah satu topologi jaringan yang kemarin sudah kita bahas? Ayo angkat tangan. Ayo Pak. Ya, Di. Topologi bus Pak. Nah, topologi bus. Oke. Ada yang tahu karakternya kayak mana kalau topologi bus itu? Ayo, ada kabel apa itu yang panjang di tengahnya itu? Kabel internet Pak. Iya, namanya kabel backbone atau kabel yang digunakan sebagai jaringan utama. Nah, Bapak mau tanya lagi nih untuk terakhir. Topologi ini punya karakteristik khusus. Dia ada hubnya di tengahnya. Ada yang tahu nama topologinya apa? Ayo, siapa angkat tangan? Star Pak, star. Oke, bagus Rahma. Catet. Baik. Oke ya. Nah, kalau kita sudah belajar topologi jaringan, kita udah bisa membuat sebuah jaringan, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengamankan jaringan itu dari kejahatan ataupun kerusakan yang ada di internet. Ini Bapak mau tanya nih, yang punya Facebook angkat tangan coba siapa aja? Oh, banyak ya. Oke. Semua punya Pak. Pernah nggak Pak? kalian menemukan Facebook kalian nggak bisa login atau dihack sama orang? Ada? Ada yang pernah? Ada Pak. Ada. Kalau yang pernah kasus Pak lagi, Nak Wahidin, bapaknya pernah nggak dapat telepon dari operator, selamat, kamu mendapatkan hadiah ini, hadiah mobil misalkan? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah Pak. Diklik nggak linknya? Iya. Diklik nggak? Biasanya kalau diklik nanti akan Enggak, Pak. mengarahkan ke situs penipuan. Enggak. Nah, semua itu kalau misalkan terjadinya cuma apa ya? Cuma sekedar lewat dan kita nggak menggubrisnya, maka kita akan aman. Tapi kalau sampai salah satu dari kita ternyata tertipu, terus mengklik link itu kemudian kita transfer uang, maka itu akan sangat merugikan kita. Jadi kira-kira keamanan itu perlu nggak sih kalau dalam jaringan internet itu? Ayo anak-anak,
Perlu nggak kira-kira? Perlu Biarin Pak, aja. perlu. Perlu ya? Alhamdulillah. Perlu, Nah, iya Pak. pada kesempatan ini kita akan cari tahu sebenarnya apa aja sih keamanan yang ada di dalam jaringan itu. Kita akan belajar juga prinsip-prinsip keamanan jaringan itu kayak mana aja, gitu ya. Dan nanti akan ada banyak sekali kejahatan-kejahatan di internet, seperti misalkan kalau apa tadi saya contohkan, pencurian password yang tadi saya bilang. Kemudian ada link phishing, ketika kalian ngeklik nanti misalkan kemasukan virus, nah, komputernya kena virus jadi ngeblank, ngehang segala macam. Kemudian nah apa namanya, kalau sampai komputer kalian kena maka itu akan sangat berbahaya. Oke, jadi salah satu tujuan yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menganalisa tentang keamanan jaringan, prinsip-prinsipnya, jenis-jenisnya. Terus intinya nanti adalah kalian bisa merumuskan bagaimana mengamankan komputer kalian menjadi lebih aman daripada gangguan internet. Selanjutnya kita akan nonton video. Nah, ini paling disukai nama anak SMA nih. Jadi saya minta saat saya menyampaikan video ini, menampilkan video ini, semuanya tolong tulis di komentar, di kolom komentar, kira-kira pertanyaan apa yang bisa muncul dari pikiran kalian. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari video yang saya bagikan, yang kaitannya sama jaringan, sama keamanan internet ya. Siap? Siap gak nih? Kok malah pada tidur apa ya? Siap Pak, siap. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Belum kelihatan ya? Ingat loh anak-anak, saya Belum, minta Pak, belum. anak-anak semua menjadi benar-benar sebagai anak SMA yang aktif ketika pembelajaran. Jadi perasaan di sekolah saya nggak selemes ini anak-anaknya gitu ya. Kalau misalkan di sekolah saya itu ketika misalkan nonton video itu mereka bersemangat maju ke depan gitu kan, duduk paling depan supaya bisa kelihatan. Nah ini kok malah pada loyo semua. Oke, biar nggak kelamaan saya akan muter video. Nanti sekali lagi tolong dicermati video ini, kemudian pikirkan pertanyaan apa saja yang terkait dengan keamanan jaringan, kemudian boleh dituliskan di kolom komentar. Suaranya kedengaran? Apakah di HP kalian ada ini? Di laptop kalian juga ada. Apakah gadget kalian ada mikrofonnya? Dan juga di keyboardnya. Dan kalian nyimpen file-file rahasia kalian di sana? Hati-hati. Tiap 39 detik sekali ada orang yang terkena hack. Yang mengerikannya, banyak orang yang gak sadar mereka itu kena hack. Pertanyaannya, apakah kita kena? Apakah ada yang mendengar kita sekarang? Dan bagaimana kita bisa mencegah ini semua? Selamat datang ke sisi gelap dari dunia maya. Di Indonesia aja kalau di total kita kedapatan serangan hacker 1,2 miliar kali tiap hari. Mulai dari akun sosial media yang dicuri, rekening yang dijebol, data rahasia perusahaan yang diambil, sampai bahkan mantan presiden kita pun pernah kena sadap. Kasus besar kayak puluhan juta orang di Facebook yang datanya bocor, kasus NSA yang mata-matain orang lewat webcam, ratusan foto pribadi artis yang dibobol dan disebarluaskan, virus yang berhasil bobol 20% komputer dunia, sampai virus yang rusak program nuklir di sebuah negara. Dan semua kasus itu kejadian rata-rata tanpa mereka tahu kalau mereka sedang dihack. Gila banget. Makanya sekarang gimana cara kita tahu kalau kita lagi dihack? Dan terus gimana cara nyegahnya? Intinya, biar bisa nyegah kita nggak dihack, kita juga harus ngerti cara main hacker. Meskipun cara mereka banyak banget, nggak semuanya bisa dibahas di video ini karena bakal panjang banget. Cuma, ini adalah 3 cara yang paling sering digunain bagi para hacker untuk ngehack. Cara pertama adalah dengan menanam virus di gadget kita yang bisa mata-matain mic, kamera, dan keyboard kita. Yang tujuannya itu biasanya buat nyuri data pribadi kita.
Cara kedua adalah dengan ngebanjirin suatu website dengan serangan data yang banyak banget sampai akhirnya website itu tutup. Cara ini biasanya bukan buat ngehack seseorang kayak kita, tapi buat perusahaan-perusahaan besar untuk nimbulin kekacauan. Dan cara yang terakhir sekaligus yang paling sering digunain untuk nipu adalah nyamar ngaku-ngaku jadi sesuatu yang terpercaya, padahal enggak. Entah itu menang hadiah, pura-pura jadi orang penting, atau bikin website tiruan. Oke, sekarang kita udah tahu cara-cara mereka. Tapi terus gimana caranya buat nyegah itu semua? Singkatnya banget, sama halnya kayak nyetir atau nyebrang di jalanan, kuncinya itu selalu waspada. Lihat kiri kanan. Apapun yang kita klik atau apapun yang kita buka atau apapun pesan yang kita dapetin, selalu waspada dengan cara ngelakuin hal-hal simple ini. Misalnya pas lagi browsing internet, jangan gampang tergoda sama iklan-iklan yang suka muncul di mana-mana. Saat kita naik ojek online, pastiin kalau data abangnya sesuai sama aplikasi. Terus buat yang suka belanja online, saat ngelakuin transaksi, perhatiin tokonya mencurigakan atau enggak. Website toko juga mesti diperhatiin aman apa enggak buat masukin datanya kita. Apalagi buat yang paling penting, yaitu tempat naruh duit kita, pilih layanan yang namanya udah terpercaya dan ada fitur-fitur keamanannya. Makanya, biar lebih aman ada beberapa hal yang harus kita perhatiin. Yang pertama adalah password kita. Contoh bagusnya adalah kita bisa pakai email dan password beda untuk setiap kebutuhan kita. Dan jangan lupa bikin password kalian sesulit mungkin, karena para hacker bisa bobol password kayak gini dalam waktu kurang dari 1 detik. Kurangi juga penggunaan VPN atau WiFi gratis yang gak terpercaya, dan perhatiin juga website resmi perbankan kita. Karena lewat WiFi gratis atau website gadungan, hacker bisa nyuri data kita dengan mudah. Makanya semua hal tadi itu akan bikin risiko kalian jadi minim banget kena dihack di tengah banyaknya hal-hal baru di internet. Jadi, menjelajah dunia maya itu sama kayak kita punya rumah. Seaman-amannya kita udah ngerasa ngunci dan gembok pintu rumah kita, pasti ada aja celah buat maling masuk. Makanya kuncinya adalah selalu waspada. Asal waspada yang satu gak bikin kita jadi gak waspada sama yang lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking. Oke. Gimana anak-anak? Menarik videonya? Saya udah nulis Pak di komentar Pak. Hah? Saya juga nulis Pak, saya tanya Pak, saya jadi takut Pak udah menggunakan nulis di internet komentar. Pak. Ya, oke, pelan-pelan satu-satu. Saya buka ya. Saya kok jadi takut menggunakan komputer. Nah, jangan takut. Kalau kalian sudah belajar materi hari ini, maka ini penting nih. Kalau kalian sudah belajar hari ini, diharapkan nanti diharapkan nanti kalian bisa mengamankan diri kalian, mengamankan perangkat kalian dari cybercrime seperti tadi. Itu ngeri memang ya. Kok bisa ya Pak? Itu sampai kebobolan hacker. Hackernya pinter. Oh iya pinter. Kalau kalian pengen bobol kayak gitu, kalian juga harus pinter. Jadi minteri hacker, nah itu keren tuh. Makanya jadi kalian harus belajar mengenai keamanan jaringan. Kayaknya berat Pak. Kayaknya berat. Berat. Kalau cuma dilihat berat. Iya. Salah satu. Saya nggak suka itu. Tenang aja. Nanti kalau kalian belajar insya Allah bisa. Seperti halnya sekarang kalian bisa menggunakan Gmail. Padahal kalian belum pernah tuh di tahun-tahun kelahiran kalian belum ada Gmail gitu ya. Video call juga kayaknya belum ada. Baru HP yang kering-kering doang. Oke. Yang lain saya minta bisa menyampaikan pertanyaannya. Ayo silakan. Udah kepikiran mungkin pikiran Sudah Pak, sudah saya ketik Pak. Gimana? Sudah saya buat di dalam kolom komentar Pak. Apakah saya bisa menjadi hacker? Ya kalau kamu belajar bisa. Oke. Jadi setiap pertanyaan ini mana ini yang pertanyaan yang logis mana ini? Ayo. Yo, nggak apa-apa disampaikan. Ayo. Pak mau bertanya nih Saya Pak. Pak, bagus tuh Pak sudah Pak. Mau bertanya Pak Gimana? tentang hacker ini Pak. Kemarin itu saya pernah dapat itu tentang minta pesaing Pak. Minta Mama apa? minta Apakah itu pulsa ya. dimasuk Iya. hacker? Oh, Pak? minta pulsa. Iya. Pernah ditelepon. Nah, oke. Saya pernah ditelepon katanya adik saya ditangkap polisi katanya Pak. Padahal Apakah itu kamu hacker punya juga adik. tuh Pak? Padahal saya anak bungsu Pak. Oh, anak bungsu ditelepon punya adik. Nah, itu kan salah satu penipuan ya. Oke. Sekarang
tolong simpen pertanyaan itu. Kalau misalkan kalian malu untuk menyampaikan nggak apa-apa, simpen pertanyaan itu. Laptop saya, nah itu Sultan Takdir, laptop saya habis dibobol Pak, gimana agar nggak dibobol lagi? Nah itu juga pertanyaan yang penting. Semua itu adalah pertanyaan yang bagus. Bapak minta disimpan dulu di pikiran kalian, kalau perlu ditulis nanti ya. Sekarang Bapak minta kelompok yang kemarin berkumpul lagi dalam satu kelompok ya. Hitungan kelima semuanya sudah duduk bersama kelompok yang kemarin sudah dibagikan. 1, 2, Duduknya 3. di mana, Pak? Sama PKM, Pak. Hah? Pak, lupa saya Sama PKM, Pak. Kelompoknya, Pak. Ya sudah, saya buat lagi sesuai dengan urutan absensi yang kemarin saya buat. Muhammad Saleh dengan Muhammad Arif Billah, Nanang dengan Nurlina, Saya kemudian nggak mau, Sultan Pak, Takdir sama dengan Arif Widi, Billah, Pak. Widi dengan Yahdi. Silakan, ayo, yuk, nggak boleh protes, semuanya harus nurut. Yuk, kalian sudah SMA, sudah dewasa, saya sama tadi siapa? Saya sama kalian siapa sudah tadi dewasa, yang saya, perhatikan, maka pola pikir kalian juga harus dibenahi ya. Harus bisa berkomunikasi sama yang lain. Jangan sampai kalian cuma gitu-gitu Iya, Pak. aja. Duduk sama temen yang itu Arif aja. nakal, Pak. Arif nakal, Pak. Saya nggak mau. Bapak nanti dinakalin gantian. Oke? Arif Semuanya kemarin duduk. nopokan, Pak. Arif kemarin nopokan, Pak. Yuk. Oke, ketua kelompok silahkan ambil LKPD yang saya bagikan. Sudah? Ini mana ini kelompoknya Rahma, ini nggak diambil ini. Siapa ketuanya? Saya sama siapa tadi Pak? Rame banget loh Pak. Kan tadi udah dibilangin. Ya udah, kamu gabung sama yang belum tuh, sama kelompoknya Soleh tuh. Nah, Sudah saya ya? ambil Pak. Oke. Iya. Sekarang tugas kalian adalah, kalau sudah punya pertanyaan, kira-kira kita mau ngapain? Kalau kalian sudah punya pertanyaan, kira-kira Jawab sekarang pertanyaan, Pak. Hah? Dijawab, Pak, pertanyaannya. Saya bertanya, Pak. Betul sekali, betul. Muhammad Soleh pintar. Jadi kalau kalian sudah punya pertanyaan, maka selanjutnya adalah mencari jawaban. Oke. Masing-masing kelompok silahkan kalian menuliskan pertanyaan yang sudah tercetus dari pikiran kalian masing-masing dalam LKPD. Silakan dituliskan dulu semua pertanyaannya. Kalau sudah, nanti kalian boleh diskusi kelompok untuk memecahkan masalah itu. Dan perlu kalian ketahui, semua pertanyaan yang tadi disampaikan itu sebenarnya mengerucut pada satu pokok pembahasan, yaitu bagaimana supaya komputer kalian, supaya handphone kalian, supaya perangkat kalian itu bisa aman dari gangguan cybercrime. Jadi nanti di LKPD kalian bisa melihat, Bapak minta satu pertanyaan di situ, bagaimana sih kiat-kiat kalian untuk mengamankan komputer dari serangan hacker, dari serangan para cracker yang suka merusak di internet. Oke? Silakan, Bapak kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi bersama kelompok. Kira-kira jawaban apa yang paling tepat dari pertanyaan yang sudah kalian kumpulkan tadi? Silakan. Nah, saya ada kira kesulitan, boleh Bapak tanya. yang jawab tadi Pak. Gimana, Saya Rama? kira Bapak tadi yang jawab. Nah, itu Ternyata cuma suruh bikin pembukaan. jawaban sendiri. Bapak kan nggak harus satu pertanyaan tadi, yang ditampilkan cuma satu. Oke. Nah, teman kalian masih banyak tuh yang belum menyampaikan pertanyaannya. Nah, silahkan kalian tuliskan di LKPD-nya, dan yang sudah ditanyakan tadi itu cuma gambarannya saja, bahwa kalau kamu pengen jadi hacker bisa, kalau kamu belajar. Kalau misalkan kamu takut pakai komputer, itu kayaknya bukan pertanyaan ya, itu kayaknya kekhawatiran ya. Jadi takut pakai komputer itu soalnya tadi ya. Maka itu bukan pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus, kok bisa ya kita bisa kena hack? Nah, itu salah satu pertanyaan tuh. Boleh dicatat. Yang lain juga, misalkan kira-kira di internet itu kejahatannya ada apa aja? Jenis-jenisnya kayak mana? Terus gimana cara mengantisipasinya? Nah, itu silakan ditulis di LKPD kalian masing-masing. Oke, silakan diskusi bersama dengan teman-teman semuanya. LKPD-nya jangan lupa ya diisi. Ya, Pak. Tadi modulnya di mana ya? Modulnya di atas.
Oh iya iya. Kalau di LKPD itu materinya sangat singkat, jadi Bapak sarankan kalian mencari referensinya itu di modul boleh, atau di buku paket yang sudah kita punya. Kalau buku paket kan nggak mungkin ya diupload di sini, nanti kena copyright nanti. Ya, ada kesulitan mungkin teman-teman semuanya anak-anak. Ini loh Pak, bingung milih cara mengamankan yang baik itu yang mana. Caranya banyak banget ya Pak ya ternyata. Oh iya, caranya ada banyak. Makanya tergantung juga kamu mau mengamankan apa nih. Kalau kamu mau mengamankan apa es krim, kamu amankan di Magicom ya lonyot, jadi banyu nanti. Nah kayak gitu, analoginya seperti itu. Kalau misalkan kamu mengamankan es krim itu supaya tetap Kalau dingin, mengaman- maka di dalam Pak, kalau kulkas. mengamankan hati saya gimana Pak ya? Gimana? Pak, kalau mengamankan hati saya gimana Pak? Mengamankan? Kalau mengamankan hati saya gimana Pak? Bojo aja Pak, Bu. Kalau Bojo aja nak. Nanti kan kamu udah kelas 2, kelas 11 nih. Setahun lagi habis itu langsung bojo, aman tuh. Insya Allah aman. Oke. Pertanyaan terkait sama keamanan jaringan ya. Fokus. Ya. Ayo, kacau. Soleh sudah ketemu? Kalau bingung boleh lihat WhatsApp ya. Arif nggak mau ngerjakan Pak, malah main Arif Pak. Pak, tadi Iya. Pak menyinggung tentang copyright Pak ya. Mm. Apa itu copyright Pak? Saya nggak paham nih Pak. Temannya kopi Itu hitam itu materinya. lagi. Nah ini mengenai copyright, mengenai nanti ada apa kemarin itu ya, hak cipta segala macam, itu akan kita bahas 2 minggu yang akan datang. Jadi belum sekarang, tapi secara umum copyright itu kayak apa tadi saya bilang, hak cipta ya, hak cipta. Jadi kalau misalkan kita melanggar hak cipta, misal nih tadi kita punya buku yang sudah didaftarkan di hak kekayaan intelektual, saya lupa namanya apa, besok kita bahas insya Allah 2 minggu yang akan datang. Nah kalau misalkan kita melanggar, contohnya membagikan atau menduplikat atau membajak itu, maka kita bisa kena copyright. Kita copyright terus kita bisa kena denda puluhan juta. Udah ya, itu secara singkat seperti itu. Mudah-mudahan besok 2 minggu yang akan datang kita bahas lebih detail lagi. Oke? Ada kesulitan? Boleh juga kalian ke lab komputer kalau mau. Tapi kalau ke lab komputer tinggal 10 menit ini ya. Sanggup apa enggak ini waktunya? Sudah? Yang lain? Kelompoknya Yadi gimana? Ada kesulitan? Agak sulit sedikit nih Pak. Ya. Jaringan kami agak lelet di sini Pak. Jaringannya mau nyari internet atau mau nyari materi apa kayak mana maksudnya ini? Mau nyari Jaringan kami referensi? agak lelet. Mau nyari referensi atau gimana? Lah kan kita lagi luring, kita kan bertatap muka seolah-olah seperti itu. Iya Pak. Kok bisa jaringannya hilang? Siap Pak. Heeh. Yo 5 menit lagi, jangan lupa dituliskan di LKPD pertanyaan-pertanyaan tadi, sekaligus dari yang sudah kalian temukan itu tadi dirumuskan menjadi bagaimana cara kalian mengamankan device kalian. Kalian boleh milih mau mengamankan handphone atau smartphone ya, mau mengamankan smartphone, mengamankan laptop, mengamankan apa tadi ya, misalkan website kalian, toko online kalian, silakan. Ya. Cukup ya? Selesai semuanya? Halo anak-anak. Sudah Pak, selesai. Sudah selesai? Sudah Pak. Nah, ini. Sudah Pak. Oke. Pak, sudah. Alhamdulillah. Yuk, sekarang
Kita ke depan dulu. Lihatnya ke depan dulu. Oke anak-anak, sudah semuanya? Nah, hasil dari diskusi kalian, Bapak minta untuk dipresentasikan ke depan. Setiap kelompok boleh mengirim satu perwakilan. Kalau misalkan kelamaan, mungkin nanti cukup satu contoh saja, ya. Karena kita cuma 1 jam pelajaran, cukup satu orang saja untuk menyampaikan isi materinya, isi diskusi dengan kelompoknya. Kalau masih cukup ya nanti kita tambah 1 lagi. Silakan, ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Bagaimana sih? Apa pertanyaan yang sudah kalian dapat? Apa juga solusinya? Kemudian bagaimana cara kalian mengamankan device kalian? Silakan. Yang mau maju pertama, Bapak kasih reward. Nilainya satu kelompok A semua. Ayo. Untuk sikap lo ya. Pak, nanti kalau salah gimana? Masih tetap dapat A nggak, Pak? Makanya dengerin dulu. Untuk sikap semuanya saya kasih A semua. Nah, untuk nilai pengetahuannya itu nanti tetap dapat nilai. Kalau namanya diskusi kelompok itu, insya Allah nggak mungkin lah salah semua. Kan mesti ada yang betul. Nah, seperti itu. Ya, nanti dapat nilai keberanian lah. Pak. Ya, silakan. Monggo. Saya mau, Pak. Pertanyaan saya, Pak, tadi kenapa kok bisa sampai kebobolan sama hacker? Dari saya baca modul, Pak, itu mungkin dari segi kerahasiaan ya, Pak, secretary atau apa itu, Pak, tadi, Pak. Ya, itu mungkin serangannya berbasis kata sandi ya, Pak, ya. Jadi itu yang sangat umum biasanya kita temui kalau sering kan kita di ATM itu ATM ketinggalan terus itu kan bisa dilacak kata sandi yang terakhir atau apa itulah. Mungkin itu solusinya adalah dengan keamanan autorisasi akses atau apa ya, Pak, ya? Sebaiknya, Pak. Mungkin nanti lalu kita lebih berhati-hatilah setidaknya, Pak. Mungkin seperti itu dari hasil diskusi kami, Pak. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Silahkan. Sultan Tardir. Pendiam sekali dirimu. Ayo, gabung sama temannya. Sultan, nggak usah malu-malu. Ayo, nggak apa-apa. Mungkin kamu bisa belajar ngomong, nggak apa-apa. Nggak digigit, nggak. Insya Allah nggak ada yang jahat di sini ya. Ayo. Mungkin mau menanggapi? Enggak apa-apa, Pak. Atau pengalaman kamu lah, kepengalaman kamu. Mungkin pernah nggak ngalami seperti itu? Nggak ada? Oke. Berikutnya untuk kelompok punya siapa ya? Punya Arif siap? Jangan malu-malu, punya Arif, kelompoknya Arif sama Soleh tadi. Kayaknya yang paling aktif kalian itu loh di kelas. Ya, aktif kan, pecicilan, penean. Mang ini kapan? Yang lainnya juga. Yang lainnya, Pak. Yang lainnya. Itu pecicilan tapi nggak mau maju ke depan itu, Pak. Beraninya di belakang aja, Pak, itu, Pak, mereka, Pak. Ya, boleh. Sikap seorang laki-laki terus berani. Kalau berani bertanggung jawab. Kalau misalkan dia sudah bisa mengekspresikan di belakang, ya, sebenarnya dia juga harus berani menampilkan kepemimpinannya, bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan, gitu ya. Oke, nggak ada. Pak, itu loh, Pak, Wahidin mau maju tapi nggak berani mau ngomong, Pak. Wahidin mau maju. Ayo silakan. Tapi nggak berani mau ngomong, Pak. Cukup ya? Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk diri kalian masing-masing. Ayo. Nah, kayak gitu ya. Oke. Baik. Wah, luar biasa sekali hari ini, alhamdulillah. Anak-anaknya cerdas semua, anak-anaknya cuma dikasih satu video, kalian bisa menganalisis sampai sebegitu banyaknya pertanyaan. Artinya kalian memang punya bakat untuk menjadi seorang analis gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, anak-anak, setelah semua presentasi itu
sebelum kita beralih kepada sesi berikutnya, mungkin ada dari kalian yang mau menyimpulkan. Simpulannya ada di WhatsApp. Mungkin ada yang berani mau menyimpulkan? Arif, ayo Arif. Kamu dari tadi pecicilan, tapi kalau kelas saya kok selalu diam, ini gimana ini? Ayo, silakan buka WhatsApp-nya. Di grup ada. Sampaikan kesimpulan dari kamu berdasarkan diskusi hari ini. Silakan. Apalagi ke belakang ini, tak cek dilihat. Arif itu tadi ke kantin, Pak. Oh. Tak bilang-bilang, Pak. Katanya belum sarapan. Ya sudah. Kayaknya aja loh, menyimpulkan? Pak. Langsung dapat E aja, Pak, itu Arif, Pak. Ada yang berani menyimpulkan? Monggo Rahma. Yang paling aktif kayak ini. Cocok kamu jadi Menteri Perekonomian. Ayo. Yo. Yang pertama. Kalau menurut saya, Pak, kesimpulannya adalah, jadi saya enggak, Pak? Iya, betul. Kamu. Kesimpulannya adalah, keamanan jaringan itu salah satunya adalah bisa menjamin ketersediaan layanan jaringan maupun keamanan, Pak, dari pihak luar. Itu sangat banyak sekali itu sebenarnya prinsipnya kalau di modul, salah satunya yang seperti yang saya sampaikan tadi tentang sebuah kerahasiaan, ada yang akses kontrol dan sebagainya. Jenis-jenisnya juga banyak, Pak, nggak hanya kata sandi yang seperti saya contohkan tadi, banyak juga yang tentang IP palsu, saat penyadapan, data yang dimodifikasi dan lain sebagainya, Pak. Dan untuk jenis-jenis sistemnya itu ada yang autorisasi akses, ada yang keamanan jaringan atau fisik, tergantung serangan mana yang kita dapati. Jadi tidak semua serangan itu bisa diberikan sistem yang sama. Jadi setidaknya kalau kita ingin melindungi komputer pribadi kita, ya nomor satu sistem operasinya ya selalu Pak, kayak dirawati gitu, Pak. Betul. Terus diaktifkan sistem jaringannya aman, Pak. Ya. Biasanya itu yang gambar tembok-tembok itu, Pak. Kayak gitu. Namanya. Itu udah, Pak. Oh ya. Oh ya kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih. Udah, Pak. Baik, itu tadi kesimpulan untuk hari ini. Mungkin yang lain Bapak anggap sudah ikut menyimpulkan karena waktunya juga tinggal sedikit lagi ya. Alhamdulillah. Bisa Bapak ambil atau tarik kesimpulan sedikit bahwa kejahatan yang terjadi seperti yang tadi dikatakan itu, teman-teman kalian juga mengatakan seharusnya bisa ditekan kalau kalian disiplin mengamankan perangkat kalian, ya. Kalian tadi sudah belajar bagaimana cara mengamankannya. Tadi ada yang mengamankan laptop, ada yang mengamankan PC, ada yang mengamankan smartphone supaya kameranya nggak menyadap kalian, supaya komputernya nggak mudah kemasukan virus. Salah satunya tadi dikatakan sama Sultan Takdir tadi harus pakai antivirus. Tadi Wahidin juga mengatakan kalau komputer kita pengen aman dari iklan-iklan, ya kita pasang adblock misalkan seperti itu. Nah, semua itu betul, semua itu benar, maka memang betul kita harus mengamankan perangkat kita supaya tidak mudah kena cybercrime. Semoga kita semua terhindar dari kejahatan dunia maya. Amin. Oke. Itu tadi untuk pertemuan kita hari ini, anak-anak. Materinya Bapak kira sangat rame ya, anak-anak. Saling diskusi, saling ngobrol, saling berkomunikasi. Kalian berpikir kritis bagaimana menyelesaikan solusi kalian. Kalian juga berkolaborasi. Kalian sudah melakukan 4C, alhamdulillah. Kemudian untuk materi minggu depan nggak kalah serunya insya Allah. Jadi kalian akan langsung berhadapan dengan laptop, langsung berhadapan dengan komputer. Nanti kalian akan praktek gimana cara
Iya. Iya, kenapa Pak Nanang? Pak Nanang. Iya, kenapa Nanang? Bertanya Pak, bertanya. Yuk, enggak apa-apa lah. Perlu saya belajar hacker Pak, karena hacker itu banyak positifnya Pak. Iya betul. Jadi perlu saya belajar hacker Pak. Pengen belajar hacker? Oke, Bapak tanggapi itu sebentar ya. Ya perlu kan Pak. Setelah belajar hacker kan kita ada income Pak, ada pemasukan Pak. Ada pemasukan. Nah, kamu kan dari pondok. Kalau misalkan pemasukan itu kamu nyuri dari orang lain, itu halal apa haram? Ayo Nana. Bukan masalah itu Pak, kalau ada kita kena hacker kan, kita tahu caranya gimana solusinya untuk membuka itu password. Jadi kita harus tahu tentang dunia hacker Pak. Iya betul. Tapi kalian juga harus paham konsekuensinya. Kalau kalian punya ilmu, kemudian kalian tidak memanfaatkannya untuk kebaikan, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Ilmu itu tidak berguna, bahkan akan merugikan kalian di dunia dan di akhirat. Paham? Kalau kalian sudah tahu bagaimana cara membobol password orang, kalau kalian sudah tahu cara membobol password orang, bukan berarti kalian seenaknya membobol password orang terus ngacak-ngacak akun mereka. Tapi kalian harus ngasih tahu orangnya password kalian mudah dibobol. Jadi sebaiknya diganti dengan yang lebih sulit, seperti itu. Maksud kita belajar mengenai keamanan jaringan. Kita belajar mengenai keamanan jaringan bukan untuk menjadi orang jahat, tapi bagaimana supaya kejahatan bisa kita tumpas dengan ilmu yang kita punya. Bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Kok lulus ini jadi hacker KB malah aku sing dusung. Oke? Ya, minggu depan kita akan belajar langsung di depan lab komputer. Kita akan mempraktekkan bagaimana membuat topologi jaringan dengan aplikasi Kisco Packet Tracer. Nah, pokoknya seru. Kalian bisa pengen bikin topologi bus bisa, bikin topologi ring bisa. Nanti langsung ketahuan di aplikasi itu jadi atau enggaknya. Kayak gitu ya. Pastikan kalian tetap jaga kesehatan dan jangan sampai minggu depan absen. Gitu ya. Oke anak-anak. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, Bapak akan membagikan soal evaluasi. Soal ini bisa kalian kerjakan di rumah karena soalnya esai, lebih kepada materi yang sudah kalian dapatkan hari ini untuk dianalisa lebih bagus. Silakan kalian kerjakan di rumah. Minggu depan sebelum pembelajaran dimulai, silakan dikumpulkan ke ketua kelas, biar nanti ketua kelas mengumpul ke saya. Nak Soleh, jangan lupa ya, besok diamankan soalnya. Kalau ada yang belum, silahkan ditagih. Halo, Nak Soleh, paham? Siap Pak. Oke. Siap Pak. Baik, silakan siap-siap. Pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Silakan siap-siap, tasnya dipakai ya. Bukunya dimasukkan. Sudah? Nah, yuk. Ketua kelas tolong pimpin doa pulang. Soleh, Mamun, ayo pimpin doa pulang. Oh iya Pak. Sebelum kita pulang teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Nak Soleh. Dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan semoga kalian bisa disiplin mengamankan perangkat kalian supaya terhindar dari kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tami sudah menggunakan waktunya untuk
mengajar melaksanakan pembelajaran itu saya catat di sini 40 menit. Jadi masih ada sisa waktu 5 menit. Grogi Pak, tadi Pak dikasih peringatan sama Bapak. Jam 9 harus selesai. Bukan peringatan. Saya justru malah menunjukkan masih lama kata susu gitu. Saya kira kan masih panjang waktunya. Nah, artinya berakhir jam 9 kan berarti masih lama. Sekarang masih selesainya baru jam 9 kurang 5 menit. Oke, nggak apa-apa. Sudah lebih bagus daripada Pak Soleh tadi yang groginya masih keterlaluan. Ini sudah sudah agak ada obatnya ya, demam panggungnya sudah diobati sendiri oleh Pak Tamim. Sudah agak rancak, sudah agak runtut ya pembelajarannya dari awal sampai akhir. Namun pastinya masih akan banyak kekurangan-kekurangan yang akan disampaikan oleh observer 1 maupun observer kedua. Monggo, saya persilakan waktunya untuk observer 1 dan 2. Ya paling tidak atau paling lama 5 menit saja ya mereviewnya untuk tiap observer. 5 menit saya berikan observer pertama. Monggo Pak Yadi. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan hasil observasi terhadap Pak Tamim tadi sudah melaksanakan pre-teachingnya. Yang bisa kami baca tadi tentang pembukaan, itu pembukaannya sudah bagus sekali Pak, sudah mantap sekali. Tapi satu kekurangannya Pak, yang satu kekurangannya itu sebelum berdoa seharusnya siswa harus kita siapkan dulu kondisi kelas Pak. Tapi semuanya baru kita melaksanakan berdoa dan melaksanakan aktivitas yang lainnya. Lalu yang keduanya tujuan motivasi siswanya tadi, motivasi untuk siswanya akan sedikit kalau bisa agak lebih tajam lagi motivasinya Pak, supaya siswa ini mendengarkan motivasinya tentang motivasi pelajaran ini, tujuan pelajaran dia lebih paham Pak. Artinya tujuan keamanan jaringan untuk kita cari tentang apa di pembukaan. Tapi dalam intinya itu sudah dirangkum semuanya, materi ini sudah sesuai, penilaian yang sudah ada, dan kesimpulannya sudah mantap sekali Pak, sudah mantap sekali. Lalu tambahannya satu lagi Pak tentang intinya, kalau bisa kita ada penguatan materi kepada santri, kalau bisa kita tanyakan satu persatu pada santri, mana yang belum paham, mana yang paham. Intinya kalau kita kesimpulan sendiri sebelum bertanya kepada tiap-tiap santri, takutnya nanti ada santri yang tak paham, dia tak bertanya, malah santri itu kebobolan nantinya Pak. Dia tidak mengikuti materi. Lalu selanjutnya untuk penutupan, itu sudah bagus sekali Pak motivasinya, penutupannya, motivasi dan sasarannya sudah bagus sekali Pak. Bagus sekali Pak. Mungkin itu di kami Pak, satu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke observer kedua ya Pak. Hari silakan observer kedua untuk saya sendiri Pak Ari. Sebelumnya untuk Pak Tamim saya acungin jempol karena sudah runtun. Kalau di catatan saya itu mulai dari pendahuluan, inti sama penutup. Dan saya mengamati PP itu saya kira sudah sepengamatan saya itu sudah terstruktur seperti yang ada di PP. Mulai dari inti sama sintaknya saya lihat tadi sudah pas, nggak belepotan lagi. Cuman memang tadi yang pas di pendahuluan Pak Tamim ya sama dengan Pak Yahdi tadi, jadi tanya belum nampak terkait dengan mempersiapkan siswa untuk siap belajar pada saat awal-awal tadi. Tapi sudah secara keseluruhan di pendahuluan itu sudah ada salam, doa, terus review materi sebelumnya, terus persepsinya juga sudah menurut saya sudah dapatlah terkait dengan jaringan sama topologi sama keamanan jaringan sama tujuannya saya kira sudah
sudah pas di situ. Terus untuk kegiatan intinya mulai dari stimulus, problem, data collection, data processing, sama verifikasi sama generalisasinya saya kira sudah cocok Pak dengan alurnya. Cuma tadi kalau di catatan saya memang pas saat kegiatan inti ini ada satu mungkin selain tadi yang disampaikan Pak Yahdi, yakni tentang penguatan materi di bagian akhir ya. Terus akhir inti maksudnya. Terus kalau saya di catatan saya tambahannya mungkin masih perhatian ke siswa hanya berfokus ke siswa-siswa itu saja. Yang disampaikan mungkin yang disebut cuma saya, Bu Rahma, dan siswa-siswa yang lain belum tersentuh lah istilahnya seperti itu Pak. Itu kegiatan inti. Di penutup saya kira sudah saya nggak ada catatan di penutup karena di situ refleksi juga sudah kesimpulan materi sudah disampaikan. Untuk materi minggu depan juga sudah ada motivasi dan evaluasi serta doa dan saran sudah Pak Tamin lakukan dengan baik. Menurut saya itu saya kira sudah pembelajarannya sangat luar biasa Pak. Terima kasih itu Pak Hari, review dari saya. Oke, terima kasih. Observer 1 dan 2 yang sudah mereview dengan cukup mantap. Jadi mulai dari awal sampai akhir direview semua, pembukaan, inti, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi ya. Jadi tentang model pembelajarannya bagaimana itu masih perlu direview. Mungkin akan ditambahkan oleh Pak Darmaji tentang materinya tadi, apa memang materi yang disampaikan tadi sudah cocok dengan tujuan pembelajarannya. Monggo Pak Darmaji, saya persilahkan memberikan saran-saran untuk Saudara Tamim Fuadi Abdullah. Silakan Pak. Terima kasih Pak Budi. Jadi Pak Tamim, secara garis besar mulai secara garis besar itu sudah berjalan dengan baik. Mengenai pendahuluan itu juga dilakukan dengan baik, mulai dari apersepsi, kemudian apersepsinya tadi juga menarik, tujuan pembelajaran juga disampaikan. Hanya tadi sama dengan Bapak yang lain, yaitu persiapan di awal siswa itu disiapkan dulu, berdoa di absen. Kemudian kegiatan ini penyampaian materinya juga berjalan dengan baik, ya. Langkah-langkahnya menurut saya sudah sesuai dengan itu ya, model pembelajaran juga menarik, penyampaiannya, medianya juga menarik. Kemudian ada unsur PPK-nya, yaitu dari penggunaan teknologi, penambahan tugas lewat Kemenpos bisa dilakukan lewat situ. Secara garis besar bisa menarik di situ, di kegiatan intinya. Kemudian penutup itu juga sudah cair dari kegiatan itu cair ke sini dimaksudkan siswa sudah diajak untuk mengambil kesimpulan dan Bapak Tamin atau selaku gurunya sudah memberikan penguatan sekaligus sudah ada evaluasi. Cuma yang jadi catatan kadang-kadang di penutupan tadi lupa kalau kita itu daring bukan luring ya, doa anak-anak pulang ya, padahal kita daring sudah di rumah masing-masing gitu aja. Oke, itu kurang lebihnya Pak Tamin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Darmaji. Saya pikir semuanya sudah disampaikan oleh observer 1 dengan observer 2 ditambah Pak Darmaji tadi. Saya juga mencatat tadi Pak Tamin masih sering lupa ya bahwa ini pembelajaran daring ya. Tidak usah diajak pulang, mereka sudah di rumah sendiri masing-masing atau mungkin di tempat yang lain. Dan mereka juga tidak dalam keadaan bersama-sama. Kan tidak boleh bersama-sama toh, bukan pembelajaran luring, bukan pembelajaran langsung di pondok pesantren atau di MA, bukan itu, tapi ini adalah pembelajaran daring. Jadi tolong betul-betul mindsetnya dari Pak Tamim itu betul-betul dimantapkan dulu untuk memberikan pembelajaran secara daring ini, bahwa mereka tidak lagi bersama-sama, sehingga bagaimana melaksanakan diskusi itu tadi masih sering keplecok ya, masih sering keliru
disuruh ngumpul bareng-bareng duduk bersama, nggak boleh. Sekarang lagi daring ini. Jadi bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam diskusi itu tolong mestinya diingatkan pada siswa, justru malah bagaimana harusnya bersama-sama, apakah kebersamaan mereka dalam diskusi itu menggunakan Google Classroom atau menggunakan WA, boleh silahkan. Dan itu merupakan kegiatan yang di dalam diskusi tadi itu bisa dimunculkan dengan lebih baik lagi sehingga di proses rekamannya akan menjadi lebih gampang. Jadi itu kekurangannya tadi atau yang perlu diperbaiki ya, bukan kekurangan tapi yang perlu diperbaiki. Jadi untuk lebih memunculkan lagi semua sintak pembelajaran tadi itu supaya nampak di layar pembelajaran, di screen pembelajaran Pak Tami. Jadi itu yang perlu ditambahkan. Seperti proses diskusi tadi kan, prosesnya kan hanya yang muncul kan hanya semacam dialog antara guru dengan siswanya ya. Itu tidak mencerminkan itu sebuah diskusi. Jadi sebuah diskusi itu mestinya dimunculkan bagaimana, misalkan Pak Tamim masuk ke kelompoknya, ke grupnya diskusi itu, misalkan diskusinya kelompoknya Bu Rahma itu berapa orang, 3 orang. Nah, Pak Tamim bisa melihat ke WA-nya itu yang ditampilkan di WA-nya mereka bertiga bagaimana. Kalau menggunakan Google ya bisa masuk ke Google-nya, room-nya Bu Rahma tadi, misalkan itu bisa dilaksanakan ya, seperti contoh video yang sudah saya kirimkan itu. Jadi kalau waktu diskusi itu gurunya masuk ke ruang diskusi masing-masing siswa ya, menggunakan Google Classroom ataukah menggunakan WA ataukah menggunakan apa, itu bisa seperti itu sehingga akan nampak ini diskusi. Nah, kemudian untuk presentasi juga gitu. Presentasi tadi lebih bagus kalau Bu Rahma sebagai salah satu wakil dari kelompok diskusi tadi tidak hanya ngomong ya, tapi bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, itu akan lebih hidup lagi kan. Jadi itu akan nampak betul bahwa pembelajaran kita ini daring, meskipun daring tapi ada proses diskusi, ada proses presentasi hasil diskusi, kemudian ada yang lain-lain. Contohnya tadi untuk kesimpulan juga begitu. Kesimpulan mestinya tidak hanya tanya jawab atau berupa verba saja yang disampaikan, ya bisa menyampaikan kesimpulannya itu dengan PPT atau dengan hasil diskusinya tadi. Kesimpulan memang boleh diberikan atau disampaikan oleh salah seorang muridnya, boleh, kemudian murid yang lain diberi kesempatan lagi, seperti itu sudah bagus. Tapi ini tadi masih kelihatan pembelajarannya masih verbal, masih kelihatan verbal, jadi secara daringnya belum nampak betul. Ini nanti Pak Tamim akan kesulitan dalam membuat edit videonya. Karena edit videonya, wah ini tampilnya video itu apa ya? Karena yang nampak di layar pembelajaran tadi kan hanya dialog antara guru dengan murid. Kemudian untuk presentasi materinya sendiri, Pak Tamim hanya menampilkan video tadi tidak menjelaskan bagaimana harusnya mengatasi hacker itu, atau hacker itu masuknya lewat mana, itu masih belum dijelaskan oleh Pak Tamim. Hanya siswa disuruh menyaksikan video, dan kebetulan lagi tadi videonya terpotong karena Pak Tamim terlempar dari ruangan pembelajaran. Nah, yang seperti itu tolong betul-betul dipersiapkan ya, sehingga layar pembelajaran itu nanti jangan sampai blank atau jangan sampai kosong. Nanti waktu Pak Tamim hilang kan, waktu murid ngomong, wah Pak Guru ini hilang ya. Seperti itu harus dihindari. Ya, dalam pembelajaran daring harus dihindari, dipersiapkan betul. Ya, dipersiapkan betul. Kemudian kendali dari layar pembelajaran itu Pak Tamim sebagai gurunya yang pegang. Ya, kalau itu diperhatikan sehingga murid-murid yang diajar itu juga senang, murid yang diajar juga bisa menikmati pembelajaran Bapak ya.
Jadi yang nampak di layar pembelajaran Bapak tidak hanya wajahnya Bapak tok, tidak, tapi ada materi yang harus disampaikan, kelihatan di situ, video tadi disampaikan, sudah betul ya. Kemudian layarnya para siswanya, misalkan pada waktu pas diskusi, pada waktu pas siswanya tanya menjawab, itu tampilkan di layar pembelajaran. Sehingga rekamannya nanti akan jadi lebih bagus, lebih hidup. Karena di rekaman, di edit rekamannya nanti Bapak harus menuliskan, oh ini proses pembukaan, yaitu memberi persepsi, yaitu memberi motivasi. Kemudian diberi keterangan lagi di bawahnya, oh ini kegiatan inti tentang penyampaian masalah, tentang diskusi, tentang penyampaian kesimpulan, dan lain sebagainya. Yang itu yang perlu diperbaiki. Kemudian yang belum itu adalah proses evaluasi. Itu tolong dinampakkan di dalam pembelajaran ini, proses evaluasi bagaimana. Kalau proses evaluasinya itu secara lisan ditanya bagaimana, itu nampak situ. Dan semuanya dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Tadi yang sudah betul di kesimpulannya sudah berkaitan dengan tujuan pembelajaran, sudah baik, sudah lumayan bagus. Juga sudah diberikan review juga oleh Pak Kamil, disimpulkan, ditegaskan bahwa kesimpulannya seperti itu sudah betul ya. Tapi itu lebih bagus kalau diberikan tayangan-tayangan secara tertulis lebih mudah dipahami oleh siswa. Gitu. Langkah-langkah berikutnya untuk penutupannya sudah bagus. Yang belum disampaikan apa? Yang kelupaan. Pada waktu menutup pembelajaran tadi. Kayaknya sudah, Pak. Kalau misalkan evaluasinya tadi kan, karena mindset saya waktu tadi itu luring, Pak. Jadi soalnya saya buat tak kirim di chat itu, Pak, untuk soalnya, untuk PR gitu. Itu mestinya disampaikan di penutupan, ya. Di penutupannya bahwa Anda masih ada tugas untuk kaitannya dengan pembelajaran hari ini, masih ada tugas di Google Classroom atau di chat WA yang sudah dikirimkan, itu nanti dikumpulkan kapan, ya. Itu mestinya disampaikan sebagai RTL atau sebagai simpulan dari hari ini, apa yang didapatkan hari ini yang dikaitkan dengan tujuan pembelajarannya. Jadi setiap akhir pembelajaran itu mestinya seorang guru itu memberikan, hari ini sudah sekian orang yang bisa mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai KKM, boleh silakan. Kemudian siapa saja yang harus melaksanakan pengayaan, siapa saja yang harus ikut remedi. Itu disampaikan di akhir pembelajaran. Ya, di akhir pembelajaran itu menyampaikan tadi. Siapa yang ikut remedi, siapa yang ikut pengayaan, kemudian apa tugas-tugas berikutnya, kemudian rencana materi untuk minggu depannya apa, itu yang juga perlu disampaikan. Memang biasanya kalau 45 menit untuk penutupan ini kan hanya sekitar 5 menit ya. Tapi 5 menit itu waktu yang cukup panjang kok ya. Karena Bapak tadi melaksanakan pembelajaran 45 menit gitu aja juga masih 40 menit sudah berakhir ya. Ternyata waktu 45 menit itu tidak pendek tapi cukup panjang. Memberi review, saya beri waktu review 5 menit, yang Bapak gunakan ya paling 3 menit tadi ya, belum bisa sampai 5 menit. Jadi ternyata waktu itu cukup panjang kalau kita melaksanakan daring ini. Jadi jangan mengatakan bahwa karena ini waktu pembelajarannya pendek, cukup singkat, karena ini daring, karena ini online, tidak. Dengan online itu sebenarnya waktu akan terasa lebih panjang, lebih banyak yang bisa kita manfaatkan daripada kalau kita melaksanakan secara luring atau langsung di kelas. Karena kalau langsung di kelas itu yang di atas itu kan banyak ya, macam-macam, rame,
alat-alatnya belum lengkap misalkan begitu, mau penghapusnya hilang misalkan ya, mau menulis papan tulis misalkan spidolnya habis, itu kan kendala-kendala waktu luring loh, yang pada waktu daring di sini tidak terjadi itu, sehingga waktu kita lebih panjang, bisa kita manfaatkan waktu itu lebih efektif kalau kita melaksanakan kajian secara daring ini. Itu saya pikir yang perlu dipersiapkan atau yang perlu diperbaiki untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan Pak Tamim. Tapi secara keseluruhan Pak Tamim hari ini sudah cukup bagus melaksanakan pembelajaran, mudah-mudahan untuk kesempatan berikutnya akan menjadi lebih bagus lagi.